Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Aryani dari kelas TBIC. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sejarah aliran linguistik. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai sejarah aliran linguistik. Kita masuk ke penjelasannya. Ini secara general atau umum ya. Menurut Wikipedia, linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Bahasa dapat dipahami sebagai suatu interaksi bunyi dan makna. Disiplin yang mempelajari bunyi bahasa disebut sebagai fonetik, yang berkaitan dengan sifat sebenarnya dari bunyi, ujar, dan bukan bunyi ujar, serta bagaimana mereka diproduksi dan dirasakan. Studi tentang makna bahasa di sisi lain berkaitan dengan bagaimana bahasa menggunakan logika dan referensi dunia nyata untuk menyampaikan, memproses, dan menetapkan makna serta untuk mengelola dan menyelesaikan ambiguitas. Hal ini pada gilirannya mencakup studi semantik, bagaimana makna disimpulkan dari kata-kata, dan mencakup studi kata-kata dan konsep, dan pragmatik, bagaimana makna disimpulkan dari konteks. Ada sistem aturan, dikenal sebagai tata bahasa, yang mengatur komunikasi antara anggota suatu masyarakat tutur tertentu. Tata bahasa dipengaruhi oleh suara dan makna, termasuk morfologi atau pembentukan dan komposisi kata-kata, sintaksis atau pembentukan dan komposisi frasa dan kalimat dari kata-kata ini, dan fonologi atau sistem bunyi melalui korpus linguistik. Potongan besar teks dapat dianalisis untuk memungkinkan kejadian untuk linguistik tertentu dan pola gaya dalam wacana tertulis atau lisan. Baiklah, ini sekarang linguistik menurut para ahli. Jadi yang pertama itu ada Langecker, itu pada tahun 1973. Ia mendefinisikan bahwa linguistik sebagai kajian tentang bahasa manusia. Lalu ada Wardauk pada tahun 1973, itu ia mendefinisikan linguistik sebagai kajian ilmiah tentang bahasa. Lalu Lyonis pada tahun 1975, menurut Lyonis, linguistik adalah kajian ilmiah tentang bahasa. Jadi, menurut Langecker sampai dengan Mathers itu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Sedangkan menurut para ahli yang lain seperti Harimurti Kridalaksana, itu pada tahun 2001 melalui Kamus Linguistik Harimusti Kridalaksana mendefinisikan linguistik sebagai ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Lalu menurut Webster, itu linguistik adalah kajian mengenai ujaran manusia yang mencakup kesatuan, hakikat, struktur, dan perubahan bahasa. Lalu menurut Martinet, ia mendefinisikan bahwa linguistik sebagai telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Lalu ada juga Nangah Arwana, itu mendefinisikan dalam bukunya yang berjudul Wawasan Linguistik dan Pengajaran Bahasa. Arnawa mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang menelaah keuniversalan bahasa atau telaah tentang asas-asas umum yang berlaku pada bahasa secara universal. Lalu yang terakhir menurut Yendra, melalui bukunya Mengenal Ilmu Bahasa,
Yendra mendefinisikan linguistik sebagai sebuah bidang ilmu yang mengkaji dan mempelajari segala sesuatu tentang bahasa, mulai dari bentuk atau form, fungsi atau function, makna atau meaning, nilai atau value, hingga wacana atau discourse secara ilmiah. Lalu selanjutnya di sini ada sejarah aliran ilmu linguistik. Ini sejarah aliran ilmu linguistik secara general ya. Sejarah ilmu linguistik atau bahasa Inggris History of Linguistics adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun, proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani berkembang, aliran linguistik tradisional beranjak ke linguistik strukturalis dan terakhir linguistik transformasional atau modern. Lalu di sini ada sejarah ilmu linguistik tradisional. Sejarah aliran tradisional atau linguistik. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan yang dari luar tampak sulit, saling berlawanan, dan membingungkan bagi para pemula. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham aliran dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari bangsa Eropa dan Asia, seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Konsep aliran tradisional diwarnai oleh pemikiran filsafat. Jadi hal ini tidak menghentikan karena cikal bakal aliran ini ada karena perkembangannya ilmu filsafat. Lalu di sini ada masa munculnya linguistik. Itu linguistik yang pertama muncul pada zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun, 5 sebelum Masehi sampai 2 Masehi. Masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa, apakah ia bersifat alami dan tidak bisa diubah maknanya atau fisis, atau bahasa itu bersifat manasuka dan dapat berubah-ubah maknanya atau nomos. Selain itu, pada zaman diperdebatkan pula apakah bahasa itu bersifat teratur atau reguler. Kaum sofis 5 sebelum Masehi mulai melakukan studi bahasa dengan melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan ukuran-ukuran, dan mereka juga mengklasifikasikan tipe-tipe kalimat berdasarkan makna. Mereka melakukan penelitian bahasa dengan memperhatikan retorika atau cara para cendekiawan Yunani menyampaikan ceramah. Tokoh yang populer dari kaum sofis adalah Protagoras dan Georgias. Lalu pada zaman Romawi, studi bahasa pada zaman Romawi banyak terpengaruh dari zaman Yunani. Tokoh penting dalam perkembangan bahasa pada zaman ini adalah Varro yang mengeluarkan buku De Lingua Latina setebal 25 jilid dan Priscia 18 jilid. Kedua buku menjelaskan mengenai etimologi atau asal mula kata, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya buku ini menjadi tonggak utama perkembangan linguistik tradisional Eropa. Lalu ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal itu dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Selain itu, mereka juga mengkaji, menyusun,
dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Lalu linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Penelitian dalam linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab dilakukan karena kedudukan kedua bahasa tersebut dalam agama Islam dan agama Yahudi. Dalam studi linguistik bahasa Ibrani diterbitkan buku berjudul De Rudimentis Hebraicis karangan Reuchlin yang membahas mengenai penggolongan kata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan studi linguistik bahasa Arab terbagi menjadi dua aliran, yaitu Basrah dan Kufah. Perbedaan dari kedua aliran ini adalah Basrah mengikuti konsep analogi, yaitu bahasa merupakan sistem yang teratur atau reguler, sedangkan Kufah berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur atau irregular. Tokoh-tokoh yang menerbitkan karya pada zaman ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan karya Kitab Al-Ain dan Sibawayh dengan karyanya Al-Kitab. Lalu linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh Bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalis mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki. Bahasa tersebut selanjutnya berkembang para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran glosematik Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Linguistik transformasional dan aliran sesudahnya. Pada zaman ini, penelaah bahasa dari segi struktural telah mulai ditinggalkan karena model tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan. Sehingga para ahli linguistik zaman itu mulai membuat aliran baru dengan nama aliran linguistik transformasional yang diprakarsai oleh Noam Chomsky. Ia memberikan gagasan mengenai kaidah transformasi yang dinyatakan bahwa terdapat struktur batin dari setiap kalimat, yaitu struktur asal yang tersimpan dalam mental yang kemudian dapat ditransformasikan ke dalam struktur lahir dengan kategori urutan kata yang berbeda-beda. Selanjutnya pada tahun 70-an, para murid pengikut Chomsky mulai meninggalkan teori yang dianut gurunya. Mereka membentuk kelompok baru dengan nama aliran semantik generatif. Aliran ini secara konsep teori mereka adalah struktur makna dan kalimat bersifat homogeni, dan untuk menghubungkan keduanya cukup dengan menggunakan kaidah transformasional. Lalu selain aliran semantik generatif, aliran tata bahasa relasional yang muncul sekitar tahun 1970-an dengan para tokoh. Lalu di sini ada macam-macam cabang ilmu linguistik. Dikutip dari laman The University of Arizona, setidaknya ada beberapa cabang ilmu linguistik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fonetik atau fonetik, lalu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Lalu dapat ditarik kesimpulan, kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa. Secara populer oleh orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Sejarah linguistik di dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu linguistik tradisional dan linguistik strukturalis. Linguistik tradisional ini terbagi menjadi zaman Yunani kuno, zaman Romawi, zaman Renaissance, lalu linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Lalu yang linguistik strukturalis itu ada aliran Ferdinand de Saussure, lalu Bloomfield, dan strukturalis Amerika.
Sejarah linguistik di Indonesia. Teori linguistik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh linguistik Barat, Eropa, dan Amerika. Karena dari sanalah para linguistik banyak belajar tentang linguistik antara tahun 1970-an sampai 1980-an. Teori linguistik Indonesia ditandai penerapan teori aliran Leiden dan teori TG pada tahun 1980-an dan 1990-an. Perkembangan teori linguistik merupakan sintaksis oleh teori-teori yang ada. Penelitian dalam bidang pragmatik mulai mendapat tempat cukup penting dalam penelitian linguistik Indonesia. Perkembangan linguistik malahan semakin meriah pada tahun 2000-an hingga sekarang ini dengan munculnya beragam bidang dan pendekatan kajian linguistik yang dilakukan di berbagai universitas di Indonesia. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, dengan kerendahan hati saya merasakan masih banyak kekurangan dalam penulisan ini karena kritik. Dengan ini saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi kesempurnaan tulisan ini. Demikian pula perlu penyempurnaan agar penulisan ini agar menjadi lebih lengkap dan lebih jelas serta bermanfaat bagi para pembaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.